Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Aurora. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama, tempat, karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Suasana di rumah Habib Bahar hari itu begitu berbeda. Aroma masakan Ummu Fatimah memenuhi udara, menyatu dengan harum kue ulang tahun yang baru saja keluar dari oven. Di ruang tamu, balon berwarna-warni digantung, sementara meja kayu sederhana telah dihias dengan taplak bermotif ceria. Muhammad Rizik Ali, anak bungsu mereka yang baru akan menginjak usia 7 tahun, berlari kecil di sekitar rumah sambil sesekali memandangi jam dinding. Matanya berbinar penuh semangat, seolah tak sabar menyambut teman-temannya yang diundang. "Umi, apa semua teman-temanku akan datang?" Tanya Ali polos, memegangi sudut bajunya yang sedikit lusuh, karena ia sering memainkannya saat gugup. Ummu Fatimah berhenti sejenak dari kesibukannya mengaduk sup, tersenyum lembut kepada anaknya. "Tentu saja, sayang. Ayah sudah mengundang mereka semua. Mereka pasti datang." Meski jawaban itu terdengar meyakinkan, ada sedikit kekhawatiran tersembunyi di matanya. Di sisi lain, Habib Bahar berdiri di halaman, memandang jauh ke jalanan yang sepi. Ia ingat bagaimana ia menyampaikan undangan dengan tangan sendiri, mengetuk pintu rumah kerabat, dan berbicara langsung kepada teman-teman Ali di sekolah. Ada rasa bangga yang ia rasakan saat itu, merasa sudah melakukan yang terbaik untuk anaknya. Namun, bayangan beberapa wajah yang tampak ragu-ragu saat menerima undangan terlintas kembali di pikirannya. Ia menghela napas panjang sebelum kembali ke dalam rumah. "Ayah, aku ingin pakai baju yang mana?" tanya Ali sambil membawa 2 setel pakaian ke ruang tamu. Pilihannya jatuh pada baju koko putih dengan bordir emas di dada, hadiah dari ayahnya setahun lalu. Habib Bahar membantu memakaikan baju itu, sambil tersenyum melihat anaknya yang begitu tampan. "Kamu akan jadi bintang hari ini, Nah," katanya penuh kebanggaan. Namun, dalam hati ia berdoa agar ucapan itu benar-benar menjadi kenyataan. Setelah semuanya selesai, keluarga kecil itu duduk sejenak di ruang tamu. Ali menggoyang-goyangkan kakinya yang tak bisa diam, menatap pintu rumah dengan harapan besar. Ummu Fatimah mengelus kepala anaknya, sementara Habib Bahar berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua akan berjalan sesuai rencana. "Percayalah, Nak," ucapnya pelan, "hari ini akan menjadi hari paling bahagia untukmu." Namun, ada sesuatu di udara, sesuatu yang tak terlihat tapi terasa. Seolah waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Ali terus menunggu dengan penuh harap, sementara di luar sana, langit mulai menunjukkan warna keemasan senja. Beberapa hari sebelum ulang tahun Muhammad Rizik Ali, Habib Bahar memutuskan untuk menyampaikan undangan secara langsung. Baginya, ini bukan hanya soal sopan santun, tetapi juga bentuk perhatian kepada orang-orang terdekat. Dengan senyum penuh harap, ia mengetuk pintu satu persatu. Setiap kali undangan diserahkan, Habib berbicara dengan penuh keyakinan, menceritakan betapa pentingnya hari itu untuk putra bungsunya. "Ali akan sangat senang jika kalian bisa datang," katanya, memastikan bahwa nada suaranya mencerminkan kehangatan. Namun, reaksi yang diterima tidak sepenuhnya seperti yang ia harapkan. Beberapa orang hanya tersenyum kecil dan mengangguk tanpa banyak bicara. Ada yang berkata, insya Allah, Habib," dengan nada yang terdengar lebih seperti basa-basi daripada janji. Yang lain mencari alasan, mulai dari kesibukan pekerjaan hingga urusan keluarga yang mendesak. Beberapa bahkan menghindari tatapannya, seolah-olah merasa canggung untuk menolak langsung. Habib merasakan ada yang ganjil, namun ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa mungkin mereka hanya sibuk. Orang-orang punya kesulitan masing-masing,
pikirnya sambil melanjutkan perjalanan dari satu rumah ke rumah lain. Tetapi setiap kali ia mendapat tanggapan yang mengambang, ada perasaan aneh yang menyeruak di dalam hatinya, sebuah pertanyaan kecil yang mulai tumbuh. Ketika ia kembali ke rumah, Ummu Fatimah bertanya dengan nada penuh harap, bagaimana? Banyak yang bilang akan datang, kan? Habib hanya mengangguk sambil tersenyum tipis, tidak ingin membuat istrinya khawatir. Semua sudah diundang, insya Allah mereka datang, jawabnya singkat. Namun, kata-katanya lebih terdengar seperti janji kepada dirinya sendiri. Di malam hari, setelah semua undangan terkirim, Habib duduk sendirian di beranda rumahnya. Ia memandang langit malam yang dipenuhi bintang, mencoba menenangkan pikirannya. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini akibat dari dirinya? Apakah sikap kerasnya selama ini membuat orang-orang menjauh? Namun, ia segera mengusir pikiran itu. Ini untuk Ali, bisiknya pada diri sendiri. Yang penting dia bahagia. Esok harinya, Habib memastikan semua persiapan sudah sempurna. Rumahnya dihias penuh warna, makanan terbaik dihidangkan, dan senyum lebar tetap ia pasang untuk keluarganya. Namun, jauh di dalam hatinya, ada bayangan kecil dari keraguan yang tak sepenuhnya hilang. Sesekali, ia memandang pintu, berharap pada hari ulang tahun nanti, semua keraguan itu akan terpatahkan. Pagi itu, rumah keluarga Habib Bahar terasa begitu hidup. Balon-balon menggantung di langit-langit, melayang lembut mengikuti angin yang masuk dari jendela. Di atas meja makan, kue ulang tahun dengan hiasan krim berwarna biru dan putih berdiri megah di tengah. Ummu Fatimah dengan cekatan menyusun piring dan gelas, sementara anak-anak lain membantu menyiapkan permainan sederhana untuk teman-teman Ali. Suasana penuh harap memenuhi udara, seolah-olah kebahagiaan besar sedang menunggu di ambang pintu. Muhammad Rizik Ali, dengan baju kokonya yang rapi, berdiri di depan jendela ruang tamu. Matanya berbinar menatap ke arah jalanan. Sesekali, ia melompat kecil penuh semangat, berharap melihat teman-temannya muncul. Ayah, apakah mereka sudah dekat? Tanyanya sambil menoleh ke arah Habib Bahar yang tengah menata kursi-kursi tamu. Habib berhenti sejenak, menatap anaknya dengan senyum hangat. Sabar, nak. Mereka pasti datang. Hari ini adalah harimu, jawabnya, meski ada sedikit kekhawatiran tersembunyi dalam nada suaranya. Jam dinding di ruang tamu terus berdetak. Matahari yang tadi memancarkan sinar hangat kini mulai bergerak perlahan menuju ufuk barat. Ali masih berdiri di tempat yang sama, kali ini lebih sering memandang ke arah pintu. Setiap suara dari luar, motor yang lewat, langkah kaki, atau suara anak-anak bermain di kejauhan, membuatnya berlari kecil ke depan. Namun, pintu tetap tertutup, dan halaman depan tetap sepi. Waktu terus berlalu. Ummu Fatimah mencoba mencairkan suasana dengan menghidangkan makanan ringan untuk Ali. Ayo makan dulu, nak. Mereka pasti datang sebentar lagi, katanya lembut. Ali menatap ibunya dengan mata yang mulai kehilangan kilau. Tapi, Umi, kenapa tidak ada yang datang? Tanyanya pelan. Ummu Fatimah tak mampu menjawab, hanya membelai kepala anaknya dengan penuh kasih sayang. Di sudut ruangan, Habib Bahar mengamati semua ini dalam diam. Jantungnya terasa berat melihat kekecewaan perlahan-lahan menyelimuti putranya. Ia berjalan ke jendela dan memandang jalan yang sama dengan pandangan Ali, berharap melihat satu saja tamu datang. Namun, harapan itu terus saja menguap. Meski ia telah mencoba menguatkan hati, rasa bersalah mulai menyelinap. Apa aku telah membuat jarak yang terlalu lebar dengan mereka? Pikirnya dalam hati. Senja mulai merangkak turun. Ali kini duduk di lantai ruang tamu, memegang piring kecil berisi kue ulang tahunnya. Ayah, kalau mereka tidak datang, apa artinya aku tidak punya teman? Tanyanya lirih. Habib Bahar merasakan dadanya seperti tertusuk. Ia berlutut di depan Ali, memegang pundaknya dengan lembut, dan berkata, Nak, teman atau tidak, ayah dan ibu selalu ada untukmu.
Hari ini tetap istimewa, karena kamu adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Kata-kata itu terdengar tulus, tetapi rasa pahit tetap menghantui hatinya. Matahari mulai tenggelam, menggantikan cahaya siang dengan warna keemasan senja. Di ruang tamu, lampu-lampu mulai dinyalakan, menerangi deretan kursi yang sudah disusun rapi. Balon-balon yang sebelumnya terlihat ceria kini tampak melayang lesu di bawah cahaya lampu. Di tengah ruangan, Muhammad Rizik Ali duduk memeluk lututnya, masih menatap ke arah pintu. Setiap kali angin menggerakkan daun pintu sedikit, ia tersentak, berharap seseorang akhirnya datang. Tapi yang terdengar hanya suara angin yang berbisik di luar. "Umi, kenapa mereka belum datang juga?" Tanya Ali, suaranya mulai terdengar lemah. Ummu Fatimah berusaha menjaga senyumnya, meskipun hatinya sudah dipenuhi rasa sedih. Ia berlutut di samping anaknya, membelai pipinya dengan lembut. "Mungkin mereka masih di jalan, sayang. Kita tunggu sebentar lagi, ya?" Ali mengangguk pelan, mencoba mempercayai kata-kata ibunya, meskipun matanya mulai menunjukkan kekecewaan yang sulit ia sembunyikan. Jam di dinding berdentang, menandakan malam telah tiba. Satu persatu, makanan di meja mulai kehilangan kehangatannya. Lilin ulang tahun yang seharusnya menyala untuk menyambut nyanyian bahagia tetap berada dalam kotaknya, belum disentuh. Di luar, jalanan semakin sunyi. Tak ada suara langkah kaki, tak ada tawa anak-anak, dan tak ada ketukan di pintu. Ali yang tadinya tak sabar menunggu, kini hanya duduk diam, memainkan ujung baju kokonya yang sudah kusut. Habib Bahar berdiri di dekat jendela, punggungnya menghadap ke ruangan. Dari sudut matanya, ia bisa melihat pantulan bayangan Ali yang tampak kecil dan sendirian di tengah ruangan penuh hiasan. Dadanya terasa sesak, bukan karena kursi yang kosong, tetapi karena kebahagiaan yang ia janjikan kepada anaknya perlahan memudar. Ia ingin berkata sesuatu, tetapi lidahnya keluh. Kata-kata seolah menguap di tenggorokannya. "Kenapa tidak ada yang datang, Umi?" Suara Ali pecah dalam isakan kecil, kali ini tidak lagi menunggu jawaban yang menenangkan. Ummu Fatimah menahan air mata, menatap Habib dengan tatapan penuh arti, seolah meminta bantuan untuk menjelaskan. Habib Bahar berbalik, berjalan perlahan ke arah anaknya, lalu duduk di sampingnya. Ia meraih tangan Ali yang kecil dan menggenggamnya erat. "Nah, mungkin ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa datang. Tapi itu bukan salahmu," katanya pelan, meski suaranya bergetar. Malam itu, kursi-kursi tetap kosong, makanan tetap utuh, dan lilin ulang tahun tak pernah menyala. Tetapi yang paling menyakitkan bagi Habib dan Ummu Fatimah adalah melihat mata Ali yang penuh harapan kini redup. Dalam hening, mereka menyadari bahwa hari yang seharusnya dipenuhi tawa kini hanya menyisakan sunyi. Namun, di balik sunyi itu, cinta keluarga mereka tetap menyala, berusaha menjadi cahaya di tengah kegelapan malam yang semakin pekat. Malam telah larut, dan suasana rumah Habib Bahar begitu hening. Di ruang tamu, kursi-kursi yang kosong seperti berbaris menjadi saksi bisu dari harapan yang tak terwujud. Balon-balon perlahan mulai kehilangan udara, menggantung lemah di sudut-sudut ruangan. Ali akhirnya tertidur di pelukan Ummu Fatimah, dengan mata yang masih basah oleh air mata. Habib Bahar duduk sendirian di beranda, menatap gelapnya malam sambil memutar ulang setiap momen yang telah berlalu dalam pikirannya. Ia mencoba mencari jawaban. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikirnya. Wajah-wajah yang ia temui ketika mengantar undangan kembali menghantui benaknya. Ia ingat senyum canggung mereka, tatapan yang menghindar, dan janji-janji yang terasa kosong. Hatinya dipenuhi campuran rasa marah dan kecewa. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang selama ini ia anggap dekat, santri, kerabat, bahkan teman-teman sekolah Ali. Namun, di tengah kemarahan itu, muncul bisikan kecil yang sulit ia abaikan. Mungkinkah ini salahku? Habib merenung lebih dalam, membongkar setiap tindakan dan kata-katanya selama ini. Ia teringat betapa kerasnya ia bersikap, tidak hanya kepada orang lain,
tetapi juga kepada dirinya sendiri. Sebagai pemimpin, ia sering menuntut kesempurnaan, mendisiplinkan dengan tegas, dan berbicara tanpa kompromi. Ia yakin bahwa itulah cara terbaik untuk menjaga wibawa dan prinsip. Namun kini, ia bertanya-tanya apakah caranya itu justru menciptakan jarak yang tak kasat mata, jarak yang kini terasa begitu nyata. Ia merasa pahit menyadari bahwa mungkin sikapnya selama ini membuat orang-orang takut mendekat. Ketidakhadiran mereka di acara ulang tahun Ali bukan hanya cermin dari hubungan mereka dengan dirinya, tetapi juga dampaknya pada Ali yang tak bersalah. Kesadaran ini mengguncangnya. Apa aku telah gagal sebagai seorang ayah? Sebagai pemimpin, gumamnya, sementara matanya memandang jauh ke arah langit yang kelam. Tetapi Habib juga tahu bahwa penyesalan saja tidak cukup. Ia tidak ingin Ali tumbuh dengan luka yang ia sebabkan, apalagi merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk diterima. Habib mengepalkan tangannya, bertekad untuk memperbaiki kesalahan ini. Ia sadar, langkah pertama harus dimulai dari dirinya sendiri, dari hatinya yang selama ini terlalu keras untuk menerima kelembutan. Malam itu, di bawah langit yang sunyi, Habib Bahar berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan membiarkan kesedihan ini berlanjut. Kursi yang kosong dan balon yang layu adalah pelajaran berharga yang harus ia terima. Dan ia berjanji, apapun yang terjadi, ia akan mengisi hari-hari mendatang dengan cinta yang lebih besar untuk keluarganya, terutama untuk Ali, yang selalu menjadi pengingat bahwa cinta adalah inti dari segalanya. Malam itu, keheningan di ruang tamu hanya dipecahkan oleh suara tangisan pelan Muhammad Rizik Ali. Di pelukan Ummu Fatimah, tubuh kecilnya bergetar, sesekali tersendat oleh isakan yang ia coba tahan. Umi, suaranya lirih, nyaris tenggelam dalam tangisnya. Apa aku anak yang buruk? Kenapa tidak ada yang mau datang? Kata-kata itu menusuk hati Ummu Fatimah seperti sembilu. Ia mengelus kepala anaknya, berusaha sekuat tenaga untuk menahan air mata yang kini menggenang di sudut matanya. Habib Bahar yang berdiri tak jauh dari mereka, merasakan dadanya seperti dihimpit batu besar. Kata-kata Ali terus terngiang di pikirannya. Apa aku anak yang buruk? Pertanyaan itu mengiris batinnya, mengingatkan bahwa di balik kekecewaan yang tampak sederhana itu tersembunyi luka yang lebih dalam. Habib berjalan perlahan ke arah anaknya, lututnya terasa lemas ketika ia berlutut di hadapan Ali. Ia ingin berbicara, tetapi tenggorokannya tercekat. Ali, suaranya terdengar serak, hampir tak keluar. Anak itu mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap ayahnya dengan mata yang penuh kesedihan. Kamu bukan anak yang buruk, Nak. Kamu adalah anak yang luar biasa, dan ayah bangga padamu, kata Habib sambil meraih tangan kecil Ali. Namun, Ali tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, menggigit bibirnya, mencoba menahan isakan yang semakin dalam. Ummu Fatimah akhirnya angkat bicara, suaranya lembut namun tegas. Ali, dengar Umi. Mereka yang tidak datang bukan karena kamu. Mereka mungkin punya alasan sendiri, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan kamu sebagai anak. Kamu sangat istimewa, dan Umi serta ayah mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Namun, meski kata-kata itu tulus, Ali hanya bisa merespons dengan tangisan yang semakin kencang. Tangisan itu bukan sekadar kekecewaan, melainkan luapan rasa sakit yang sulit ia ungkapkan. Tangisan Ali terus menggema di dalam hati Habib. Ia merasa seperti seorang pemahat yang tidak sengaja menghancurkan karya terbaiknya sendiri. Sebuah perasaan bersalah yang mendalam menyelimuti dirinya. Habib menggenggam tangan Ali lebih erat, seolah ingin memastikan bahwa ia masih bisa meraih kepercayaan anaknya. Ayah janji, Ali. Ayah akan buat semuanya lebih baik. Kamu tidak sendirian. Kamu punya kami, dan kami akan selalu ada untukmu, ucapnya dengan penuh haru. Malam itu, di tengah tangisan seorang anak dan perasaan bersalah yang membakar, Habib Bahar memahami sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Bukan sekadar ulang tahun yang gagal,
Tetapi perasaan Ali yang merasa tidak dihargai adalah luka yang jauh lebih dalam. Ia bertekad untuk tidak hanya menjadi ayah yang lebih baik, tetapi juga seseorang yang mampu membangun kembali jembatan yang telah runtuh dengan orang-orang di sekitarnya. Sebab, ia tahu, kebahagiaan Ali tidak bisa hanya bergantung pada cinta keluarga, tetapi juga pada dunia yang ia impikan di luar sana. Malam semakin larut, tetapi di tengah suasana sunyi yang menyelimuti rumah, Habib Bahar mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Ia tidak ingin momen ini berakhir hanya dengan air mata. Setelah mengusap wajahnya yang basah oleh rasa haru, ia menepuk pundak Ali perlahan. "Nak, mari kita rayakan ulang tahunmu. Tidak perlu menunggu siapapun, karena kita sudah punya semuanya di sini. Keluarga," katanya dengan suara lembut yang berusaha menenangkan. Habib lalu mengajak semua anggota keluarga berkumpul di sekitar meja makan. Di sana, kue ulang tahun yang sebelumnya terasa dingin kini menjadi pusat perhatian. Lilin di atasnya dinyalakan, cahayanya yang kecil bergetar di tengah udara malam yang sejuk. Ali duduk di kursinya, masih dengan sisa-sisa air mata di pipinya. Tetapi ketika Ummu Fatimah menggenggam tangannya dan saudara-saudaranya mulai menyanyikan lagu ulang tahun, senyum kecil akhirnya muncul di wajahnya. Habib memimpin doa bersama, suaranya tegas namun penuh kasih. Ia berdoa untuk kebahagiaan dan kesehatan Ali, memohon agar anaknya tumbuh menjadi sosok yang kuat dan penuh cinta, meskipun dunia terkadang terasa tidak adil. Saat doa selesai, ia memotong kue itu dengan tangan gemetar, memberikan potongan pertama kepada Ali sambil berkata, Ini adalah hari yang istimewa, Nak. Karena kamu adalah anugerah yang paling berharga bagi kami." Setelah itu, Habib mencoba menciptakan keceriaan sederhana. Ia mengusulkan permainan kecil, tebak kata dan cerita lucu yang membuat anak-anaknya tertawa. Meski tanpa tamu, rumah itu perlahan kembali dipenuhi suara tawa yang hangat. Ali yang semula terlihat kehilangan semangat mulai terlibat, wajahnya kembali cerah ketika ia memenangkan salah satu permainan. Suasana yang awalnya muram kini berubah menjadi penuh keakraban dan kebahagiaan. Ummu Fatimah mengeluarkan bingkisan kecil yang telah ia siapkan sebelumnya. "Ini hadiah untuk Ali," katanya sambil tersenyum. Ali membuka bungkusnya perlahan, menemukan sebuah mainan sederhana yang ia inginkan sejak lama. Mata Ali berbinar, dan ia memeluk ibunya erat sambil berbisik, Terima kasih, Umi." Habib yang melihat momen itu merasa hatinya sedikit lebih ringan. Meski semuanya tidak berjalan seperti yang direncanakan, cinta keluarga mereka tetap utuh. Saat malam semakin larut, Habib Bahar duduk di samping Ali, memeluknya dengan hangat. "Kamu tidak sendiri, Nak," katanya lembut, "kami semua mencintaimu. Ingat, kebahagiaan itu tidak selalu datang dari banyaknya orang di sekitar kita, tetapi dari cinta yang kita bagikan di antara orang-orang yang benar-benar peduli." Ali menatap ayahnya, tersenyum kecil, lalu mengangguk. Malam itu, dalam kesederhanaan dan cinta keluarga, Habib Bahar menyadari bahwa kebahagiaan sejati tak pernah membutuhkan banyak, hanya hati yang tulus dan tangan yang saling menggenggam. Setelah malam yang penuh kehangatan, rumah itu mulai kembali sunyi. Ali yang sudah tertidur dengan senyum di wajahnya, dan Ummu Fatimah yang duduk dengan tenang di sampingnya, memberikan Habib Bahar ruang untuk merenung. Dia duduk di meja kerja, tangan tergeletak di atas ponselnya, matanya menatap layar yang kosong. Suasana hati yang penuh kelegaan setelah perayaan tadi kini kembali dipenuhi dengan kesadaran yang mendalam. Semua yang terjadi hari ini bukan hanya soal kekecewaan anaknya, tetapi juga tentang dirinya sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin. Dengan perlahan, Habib mengetik pesan pertama. Kata-kata itu keluar dengan hati-hati, penuh rasa malu. "Assalamualaikum, saya Habib Bahar. Saya ingin meminta maaf jika selama ini sikap dan ucapan saya menyinggung atau membuat tidak nyaman. Saya menyadari bahwa mungkin saya terlalu keras, dan mungkin jarak itu semakin besar tanpa saya sadari. Saya berharap kita bisa memulai kembali dengan hati yang lebih terbuka." Setiap kalimat terasa berat,
Namun ada kelegaan yang mulai mengalir seiring jari-jarinya menekan tombol kirim. Habib kemudian terhenti sejenak, menatap pesan itu terkirim. Rasa cemas menggelayuti dadanya, namun ada sesuatu yang berbeda kali ini, sebuah ketenangan dalam ketidakpastian. Ia sadar bahwa menjadi pemimpin tak hanya soal mengatur atau memberikan instruksi, tetapi juga tentang membangun hubungan yang penuh rasa saling pengertian. Kekuatan tak selalu datang dari ketegasan, melainkan dari ketulusan dan keterbukaan untuk menerima kekurangan. Ia menulis pesan lagi, kali ini untuk beberapa teman dekat yang sudah lama tidak berhubungan. Saya berharap Anda tidak merasa terasingkan atau terluka oleh tindakan saya. Saya ingin memperbaiki hubungan ini jika Anda bersedia memberikan kesempatan. Terima kasih atas segala pengertian yang telah diberikan. Setiap kata terasa seperti pelepasan, seperti memulai langkah baru. Sebuah permintaan maaf yang sebenarnya lebih untuk dirinya sendiri, untuk bisa melepaskan rasa bangga yang selama ini ia pegang teguh, dan menerima kelembutannya sebagai manusia. Malam itu, Habib Bahar merenung dalam keheningan. Ia berpikir tentang perjalanan hidupnya sebagai seorang ayah, seorang pemimpin, dan seorang manusia biasa. Ia sadar bahwa ketegasan yang selama ini ia banggakan mungkin telah menutup pintu hati banyak orang. Bahwa kehangatan yang sesungguhnya datang dari kemampuan untuk mendengarkan dan merasakan. Aku harus berubah, gumamnya dalam hati. Aku harus menjadi lebih manusiawi. Sementara pesan-pesan itu mulai dibaca, Habib Bahar merasa sebuah beban berat mulai terangkat. Ia tahu bahwa jalan untuk memperbaiki semuanya tidak akan mudah, tetapi permintaan maaf yang tulus ini adalah langkah pertama. Dalam hening malam, ia akhirnya bisa tidur dengan damai, mengetahui bahwa ia telah mencoba untuk membuka kembali jalan yang dulu tertutup, dan berharap suatu saat, kasih sayang itu akan diterima kembali. Hari-hari setelah malam perayaan yang sederhana itu, Habib Bahar merasa ada perubahan dalam dirinya. Sesuatu yang dulu sulit, ia terima kini mulai mengalir dengan alami. Setiap kali ia berhadapan dengan murid-muridnya, ia memilih untuk berbicara dengan lebih lembut, lebih mendengarkan daripada memberi instruksi. Kata-katanya yang biasanya penuh tekanan kini berubah menjadi sebuah ajakan untuk berdiskusi, bukan lagi hanya perintah. Setiap ucapan yang keluar dari bibirnya kini lebih berhati-hati, berusaha merangkul daripada menjatuhkan. Pada awalnya, murid-muridnya tampak terkejut. Mereka yang terbiasa dengan sikap tegas dan kadang keras dari Habib kini melihat sisi lain dari dirinya yang lebih penuh kasih. Beberapa dari mereka mulai membuka diri, mengungkapkan kekhawatiran atau bahkan persoalan pribadi yang sebelumnya mereka pendam. Habib mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan respons yang lebih hangat dan empati daripada sebelumnya. Ada banyak hal yang selama ini ia abaikan, yang kini ia sadari sebagai bagian dari peranannya yang lebih besar, bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai pembimbing yang bisa diandalkan. Seiring berjalannya waktu, Habib mulai mendekati mereka yang sempat menjauh. Para sahabat yang dulu enggan berhubungan, kini mulai menerima ajakan untuk berbicara. Ia mengunjungi mereka satu persatu, menyampaikan permintaan maaf dengan tulus, tanpa paksaan, dan tanpa harapan tertentu. Ia tahu bahwa setiap kata yang diucapkannya bukan untuk mencari pembenaran, tetapi untuk membuka peluang baru dalam hubungan mereka. Perlahan, tembok-tembok yang dulu tebal di antara mereka mulai runtuh, dan sebuah jembatan baru mulai terjalin. Di tengah perubahan itu, Habib merasa bahwa dunia di sekitarnya juga mulai berbalik arah. Tidak semua orang bisa menerima perubahan itu dengan mudah, tetapi beberapa mulai meresponsnya dengan kehangatan. Mereka yang dulu menjauh kini mulai mendekat, menyapa dengan senyuman, dan memberikan kesempatan untuk memulai kembali. Meskipun tak semua hubungan pulih seketika, ada secercah harapan yang tumbuh. Hubungan yang sebelumnya retak kini mulai disambung, dan hati yang dulu terasa dingin perlahan mulai hangat kembali. Ali, anak bungsunya, yang semula terpuruk dengan kekecewaan yang mendalam, kini menunjukkan perubahan dalam sikapnya. Ia merasakan kehadiran ayahnya dengan cara yang berbeda. Ali tidak lagi ragu untuk mendekati Habib,
berbicara tentang harapan dan impian kecilnya. Setiap kali mereka bersama, ada tawa yang lebih sering terdengar dan percakapan yang lebih dalam. Habib mulai menyadari bahwa ini bukan hanya tentang memperbaiki hubungan dengan orang lain, tetapi juga tentang menciptakan ikatan yang lebih erat dalam keluarganya. Malam-malam yang dulu sepi kini terasa lebih hidup. Habib Bahar yang dulu dipenuhi dengan ketegasan dan keegoisan, kini menjalani hari-harinya dengan kehangatan dan kerendahan hati. Ia tahu, perubahan ini tidak akan instan dan masih banyak jalan yang harus ditempuh. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasakan kedamaian yang sejati. Harapan baru mulai tumbuh dalam hatinya, bahwa mungkin, dengan cinta dan kesabaran, ia bisa menjadi versi terbaik dari dirinya, baik untuk keluarganya, murid-muridnya, dan untuk orang-orang di sekitarnya. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Setelah perjalanan panjang yang penuh introspeksi, permintaan maaf, dan perubahan hati, Habib Bahar duduk di halaman rumah, menghirup udara malam yang sejuk. Di sekelilingnya, keluarga yang ia cintai berkumpul. Ali, dengan senyum yang tak lepas dari wajahnya, bermain dengan saudara-saudaranya, sementara Ummu Fatimah duduk di samping Habib, memandang bintang-bintang yang berkelip di langit malam. Tawa Ali yang riang menyatu dengan keheningan malam, memberikan rasa damai yang begitu dalam. Habib menatap bintang-bintang itu sejenak, seolah mencari jawaban atas semua yang pernah menggelisahkan hatinya. Di dalam diri setiap manusia, ia mulai memahami, ada cahaya yang tak bisa padam, cahaya yang berasal dari keluarga. Mungkin dunia luar bisa datang dan pergi, orang bisa menjauh atau mendekat, tetapi keluarga adalah satu-satunya tempat yang selalu ada, memberi kekuatan dan kasih tanpa syarat. Dengan lembut, Habib memeluk Ummu Fatimah di sampingnya. Ia merasakan kedamaian yang begitu luar biasa, sebuah kedamaian yang tak bisa ia temukan di luar sana. Mereka telah melalui banyak cobaan, tetapi mereka tetap berdiri bersama, lebih kuat dan lebih dekat. Habib merasakan betapa berharganya setiap detik yang ia habiskan bersama keluarganya. Keluarga adalah cahaya yang tidak pernah padam, apapun yang terjadi, katanya perlahan, suaranya penuh makna. Ali yang mendengar kata-kata itu berhenti sejenak dari permainannya. Ia mendekat, duduk di pangkuan Habib, memandang ayahnya dengan mata yang penuh rasa penasaran. "Ayah, apakah itu berarti kita akan selalu bersama?" Tanyanya dengan suara penuh harap. Habib tersenyum, memeluknya lebih erat, dan mengangguk pelan. "Ya, Nak. Keluarga selalu bersama, dalam suka maupun duka. Kita adalah cahaya bagi satu sama lain." Anak-anak lainnya juga bergabung, duduk mengelilingi Habib dan Ummu Fatimah. Mereka semua, meskipun dalam keheningan, merasakan kehangatan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kehadiran mereka, tawa mereka, adalah bukti bahwa meskipun dunia bisa berubah, kasih sayang keluarga adalah hal yang tak tergantikan. Habib merasa hatinya penuh dengan rasa syukur, tak lagi mencari jawaban di luar dirinya, karena ia sudah menemukan semuanya di sini, di dalam keluarga kecil yang penuh cinta. Di bawah cahaya bintang yang tak pernah padam, Habib Bahar menutup malam itu dengan sebuah doa dalam hati. Ia berterima kasih atas setiap momen yang telah diberikan, atas setiap kesempatan untuk memperbaiki diri, dan atas keluarga yang selalu menjadi cahaya dalam hidupnya. Dalam pelukan mereka, ia merasa bahwa ia telah menemukan segala yang selama ini ia cari, kedamaian, cinta, dan kebahagiaan sejati yang tak tergantikan oleh apapun.